Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel, channel keluarga, vlog, hiburan, dan olahraga. Teman-teman, kita sekarang lagi trending atau lagi seru juga tentang new normal. New normal pada Indonesia. Ada juga yang ditulis Indonesia menuju new normal corona. Apa sih itu new normal? Banyak banget yang menjelaskan itu tentang new normal. Apa, penasaran juga saya tentang apa sih itu new normal. Akhirnya saya cari tahu tentang new normal dan akan saya sampaikan dalam video ini. Sebelum kita lanjut video ini, tolong di like, share, subscribe, dan tonton iklannya sampai habis. New normal, saya searching di internet, menurut Wikipedia itu new normal atau kenormalan baru atau kewajaran baru atau normal baru adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan 2007-2008, resesi global 2008 sampai 2012, dan pandemi COVID-19. Nah, itu menurut Wikipedia. Sedangkan ada juga menurut yang saya baca dari tirto.id, itu ada definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Nah, itu pengertian yang saya dapatkan tentang new normal. Sejarah new normal di Indonesia ini dimulai oleh ucapan dari Bapak Joko Widodo. Saya kutip dari kompas.com pada tanggal Rabu 27 Mei 2020. Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus tetap produktif tetapi juga aman dari wabah penyakit infeksi pernafasan COVID-19, dan dia menyatakan di sana juga dalam salah satu perkataannya adalah new normal. Terus juga dari kompas.com itu saya baca juga menjelaskan beberapa daerah mampu untuk menjalankan atau menerapkan new normal, sehingga pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah tersebut berada di tingkat moderat atau sedang dengan SOP yang ketat untuk skenario new normal ini. Dari berbagai sumber lain yang saya baca, new normal juga adalah membudayakan kebiasaan-kebiasaan baru yang untuk kita terapkan. Contohnya dengan physical distancing, terus social distancing, wajib cuci tangan, ya itu oke lah, itu memang sudah ada selama ini cuci tangan, terus menggunakan masker, dan juga pembatasan jumlah penumpang di angkutan umum. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang normal tapi tidak normal. Jadi saya bingung nih bicaranya seperti apa ya. Ya, itu sebenarnya kalau kita masih dibatasi ya tidak normal. Tetapi new normal ini ternyata diterapkan tetapi new normal ini diterapkan selama masa pandemi corona ini, sehingga nanti akan menjadi budaya yang misalkan setelah akan ada pelonggaran atau benar-benar menjadi kembali normal yang seperti biasa, mungkin physical distancing tidak perlu lagi, tapi tetap wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah. Nah, saya baca juga itu ada pemerintah memaksakan ini melaksanakan new normal ini. Ya, saya tidak bisa mengatakan pemerintah itu memaksakan ya. Bukan berarti saya pro pemerintah atau saya anti pemerintah, tapi ini pure atau pribadi pendapat saya. Seharusnya pemerintah sebelum menerapkan new normal ini sudah melakukan kajian-kajian ilmiah terlebih dahulu. Seharusnya itu sudah dilakukan, tapi saya tidak tahu pemerintah sudah melakukan hal itu atau belum. Ya, karena saya kekurangan keterbatasan informasi yang saya dapat juga.
Nah, bila memang itu sudah dilakukan kajian secara menyeluruh, secara ilmiah, yang menurut saya new normal ini insya Allah bisa membawa kebaikan. Bukan seperti yang dibilang akan menjadi bencana kedua atau menjadi masalah berikutnya ya. Kalau tidak dilakukan kajian atau hanya dengan modal nekat dan tanpa ada disiplin dari masyarakat, jelas ini akan menjadi bencana. Kenapa? Karena pemerintah menerapkan hal ini ya tadi yang saya baca itu untuk membantu sektor ekonomi. Nah, teman-teman harus tahu juga kesehatan terlebih dahulu atau ekonomi terlebih dahulu. Hal ini tidak boleh dibenturkan atau tidak boleh dipisahkan, kecuali untuk menyelamatkan nyawa kondisi darurat. Nyawa terlebih dahulu, oke jelas. Tapi kalau bilang bahasanya kesehatan terlebih dahulu atau ekonomi terlebih dahulu, kesehatan dan ekonomi harus seiring sejalan. Ingat dalam pengertian sehat. Teman-teman bisa searching itu tentang pengertian sehat yang menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang pengertian kesehatan. Jadi sehat adalah keadaan sehat fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, jadi dari pengertian sehat itu saja berarti ekonomi tidak bisa dilepaskan begitu saja, bro. Ya, teman-teman semua ya, jadi itu nggak bisa dipisahkan begitu saja. Ya, kemarin pemerintah sudah melaksanakan atau menerapkan, ya ini baik pemerintah daerah ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah menerapkan ya lockdown, PSBB yaitu untuk kesehatan, fokus kesehatan lebih dahulu ya silakan bagus. Tetapi setelah melihat kemampuan dari diri kita, kemampuan dari ekonomi negara kita, ya berarti ini harus dihidupkan kembali ekonominya ini. Kalau tidak, ya tadi tidak sehat. Negaranya tidak sehat, ya masyarakatnya tidak sehat, ya masyarakat tidak sehat, berarti otomatis negara tidak sehat. Karena masyarakat atau rakyat adalah bagian dari negara. Oke, ini habis baterai. Kita ganti baterai dulu ya, tunggu sebentar ya. Nah, balik lagi setelah kita ganti baterai tadi, mohon maaf ya teman-teman semua. Nah, kita ini kan bagian dari negara. Masyarakat itu adalah bagian dari negara. Rakyat itu bagian dari negara. Berarti negara ini milik kita juga. Berarti kita harus peduli. Walaupun Anda tidak suka dengan pemerintah saat ini, walaupun Anda pendukung pemerintah saat ini, semangat kita harus satu, yaitu semangat kita apa? Semangat solusi. Jadi kita harus memberikan solusi apapun itu. Jadi daripada kita banyak nyinyir, pemerintah ini salah, ini salah, masyarakat salah, ya sebaiknya kita berikan apa solusinya. Nah, yang saya lakukan saat ini adalah mengajak teman-teman untuk berpikir positif, untuk berpikir bagaimana bila new normal ini benar-benar diterapkan. Apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, ternyata ya sudah. Ternyata yang dilakukan selama new normal adalah protokol kesehatan. Yang selama ini disampaikan terus di TV-TV itu. Hanya protokol kesehatan yang selama ini kita lakukan. Itu saja. Protokol kesehatan yang ketat agar kita tetap produktif sehingga kita menjadi manusia atau negara yang sehat secara utuh. Manusia yang sehat secara utuh. Tidak sebagian-sebagian, tidak hanya sehat fisik. Tetapi kita ada sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, ekonomi kita juga sehat keseluruhan. Nah itu tadi. Jadi teman-teman, new normal itu adalah kondisi membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang baru sesuai dengan protokol kesehatan. Ikuti saja itu teman-teman. Insya Allah kalau itu demi kebaikan, insya Allah baik hasilnya untuk kita semua. Ingat, semangat kita adalah semangat solusi, semangat kita adalah semangat kebersamaan. Negara ini milik kita. Kita harus membuat negara ini sehat kembali. Kita harus membuat masyarakat kita sehat kembali dan bisa produktif kembali. Ingat,
Apa yang Anda lakukan saat ini itu akan berdampak untuk masa depan Anda dan keluarga Anda. Tetap semangat, tetap sehat. Mohon maaf lahir batin bila ada salah kata. Ambil positifnya, yang negatifnya tolong dibuang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.